Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Barakallah, mari kita lanjutkan bacaan hadis masih berkenaan dengan sifat ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalis qala haddatsana Rabi wa huwa ibnu Sabih qala haddatsana Yazid Raqasi an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahli rasin wa qatifatin kunna nara thamana harbata darahim falamma stawat bihi rahilatu qala labbaika bihajjati la sum'ata fiha wala riya. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami, ia berkata Abu Dawud At-Tayalis bercerita kepada kami, yaitu Ibnu Sabi bercerita kepada kami, ia berkata dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji dengan menggunakan pelana unta yang usang dan selembar kain. Kami menduga harganya hanya 4 dirham saja. Ketika beliau telah tegak di atas hewan tunggangannya, maka beliau bertalbiyah, labbaik bihajjati la sum'ata fiha wala riya. Aku penuhi panggilanmu dengan haji yang tidak diiringi niat sum'ah atau riya. Ini adalah jalan lain dari hadis yang sudah disebutkan sebelumnya, di bahwa Nabi ketika berhaji hanya menunggangi seekor unta, ya, pelana, dan harganya itu kira-kira hanya 4 dirham. Maka setelah Rasulullah berada di atas, Rasul mengatakan dengan kalimat labbaik bihajjaka la sum'ata fiha wala riya. Apapun panggilanmu dengan haji yang tidak diiringi niat sum'ah atau riya. Itu sudah dijelaskan sebelumnya di sini. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Sabitil Bana wa Asim Ahwan Anas bin Malik anna rajulan khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qaraba minhu taridan alaihi dubba'u qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu dubba'a wa kana yuhibbu dubba qala Thabit fasami'tu Anasan yaqul famasuni ali ta'amu aqdar ala ayyusna fihi dubba'u illa sunia. Masih dari Anas radhiyallahu an bin Malik maka bahwa ada seorang tukang jahit yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menghidangkan tasyarid yang berisi dubba. Dubba itu kan kulit. Dubba kulit. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil dubba dan beliau senang makan dubba. Sabit berkata, aku mendengar Anas berkata, masakan apapun yang dimasak untukku, kalau bisa ditambahi dubba, maka akan ditambahkan dubba tersebut. Jadi sahabat ketika Rasulullah diundang oleh seorang penjahit dan dihidangkan makanan berupa tarid, ya, tarid itu yang berisi dubba. Dubba itu kulit yang dimasak. Nah, kata Anas bahwa Rasulullah SAW pernah mengambil dubba dan beliau senang memakan dubba tersebut. Nah, sahabat lain mendengar itu Sabit mengatakan, aku mendengar Anas mengatakan seperti itu, maka apapun yang dimasak untukku, kata Sabit, yang biasa kalau bisa ditambahi dengan dubba, maka akan ditambahkan dubba tersebut. Jadi artinya mengikuti, ya, karena Rasulullah pernah memakan dubba dan senang memakannya, maka Sabit pun seandainya dikasih makan oleh siapapun, kalau bisa ditambahi dengan dubba. Saking girohnya sahabat begitu mengikuti Nabi. Nah, jadi perkataan Rasulullah pernah mengambil dubba itu adalah senang dan dimakan. Maka Anas sangat senang makan dubba sejak ia melihat Nabi SAW menyukai dubba, termasuk sahabat lain. Oleh sebab itu Sabit pun berkata, aku mendengar seperti itu, masak apapun yang dimasak untukku, kalau bisa ditambah dengan dubba, maka akan ditambahkan juga oleh makan kulit. Tapi yang sudah dimasak itu. Hadis yang terakhir tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari An Amroh qalat qila li Isa
Mada kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti? Qala kana basaran min bashar ya'li saubah wa yahlubu syata wa yahdumu nafsa. Sa'id dari Amrah ia berkata, Aisyah pernah ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Apa sih kerjaan Rasul di rumahnya? Ia menjawab, beliau adalah manusia biasa. Beliau menambal bajunya, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya dengan sendiri. Perkataan Aisyah bahwa ditanya oleh sahabat yang lain tentang pekerjaan Nabi di rumah, bahwa Rasul itu manusia biasa, ia adalah seorang ini adalah pengantar untuk tidak membeda-bedakan antara dirinya dengan orang lain. Beliau mengambil bajunya, maksudnya meneliti dan mengamati bajunya. Beliau bisa meneliti bajunya dengan mengecek keadaannya. Kalau ya sobek, dia sendirinya nyuruh gitu. Walaupun di rumah itu ada yang bisa disuruh seperti istrinya Aisyah kan gitu, jahit sendiri kalau bajunya sobek. Lalu misalnya Rasulullah biasanya merah kambing, gak nyuruh orang lain gitu. Karena kalau nyuruh juga banyak orang yang mau kan. Jangankan disuruh, orang menawarkan diri gitu kan. Jangankan manusia malaikat yang menawarkan diri kepada Nabi, tapi Nabi nggak mau. Dia memerah sendiri, nggak mau menyusahkan orang lain gitu ya. Dia memerah sendiri, jadi menyentuh kambing dengan tangannya yang mulia sendiri. Lalu ketika sendalnya putus, maka dia juga menyambungkannya. Lalu Rasulullah SAW biasanya melayani dirinya sendiri, jadi tidak selalu menyuruh orang lain. Padahal Nabi adalah seorang pemimpin, dan biasanya punya asisten ya, punya ajudan dan lain halnya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Jadi pekerjaan di rumah menanamkan kepada kita sebagai umatnya, kalau baju sobek ya baju sendiri sobek, dengan sedikit nyuruh gitu. Ngambil air, ngambil ini segala macam gitu kan. Tapi selama bisa sendiri ya ambil sendiri pekerjaan, walaupun itu pekerjaan siapa? Pekerjaan istri misalnya tetap aja. Tidak pernah nyuruh orang lain gitu. Itu apa? Ya, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa bagaimana ketawaduan Rasulullah SAW. Kita bisa melihat begitulah akhlak Rasulullah SAW, baik sedang di rumah, di luar rumah, atau di mana saja. Nah, itu hadis-hadis tentang sifat tawadhu. Bila selesai, insyaallah besok pagi kita lanjutkan dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Kalau kemarin di antara ketawaduannya, mungkin besok kita kupas tentang hadis-hadis tentang akhlak Rasulullah SAW dalam bergaul, dalam berbicara, dan hal lain. Mudah-mudahan membantu kita semua, mari kita semua dengan doa subhanallahi wa bihamdihi.